dahulukanlah akhlak ilahiyah di atas akhlak istimaiyah. Dahulukanlah hukum hakikat ketika Anda menghadapi persoalan apapun di atas hukum syariah. Ini wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Iki Al-Qasas 77. Utama nosik ruhaniyahmu itu datang Gustimu. Inilah kewajiban yang harus Anda lakukan. Bertemu sik nang Allah sebelum kau minta sesuatu. Makanya sebelum ada jawab fastajib astajib lakum, itu adalah jawab yang syaratnya disembunyikan. Apa syarat itu yang disembunyikan? Apabila lau annaka, apabila sesungguhnya Anda mintanya betul-betul terhadapku, astajib maka tak sembadani. Loh iki lho. Nanti dibuka. Enggak pernah dibuka syarat itu. Itu gak penting bagi saya. Yang penting aku minta doa. Oh, ya udah. Sakarepmu dewe. Dalam menaungi amanah Allah di dunia ini, setiap diri manusia mengalami berbagai persoalan, baik persoalan yang berkenaan dengan urusan basyariah, duniawiyah atau jasmaniah, juga menghadapi persoalan yang berkenaan dengan basiroh atau akhirat atau ruhaniyah. Khususnya terkait masalah persoalan duniawiyah sangatlah kompleks, dan kebanyakan jiwa manusia ketika saat menghadapi hal itu banyak yang chaos, banyak yang terkalahkan oleh hawa nafsu dalam dirinya masing-masing. Hal ini disebabkan saking tipisnya bahkan ketiadaan imanul haq dalam diri manusia tersebut, sehingga sudah menjadi satu karakter umat manusia tidak mau tidak enak, inginnya enak. Tujuan moh tidak hasil alias gagal. Tujuannya itu dengan pemaksaan nafsunya maunya hasil. Di tengah keluarga kita tidak mau kekurangan dari perkara sandang pangan dan papan, inginnya berlebih-lebihan, minimal kecukupan. Itulah sifat kita sebagai manusia. Sehingga mereka tidak sadar di dalam perkara di belakang keenaan ini yang akan menyebabkan hati kita lalai pada Allah. Janganlah kau jadikan bertemu Allah itu susah
alias sulit. Sementara Allah itu dekat pada dirimu. Hanya persoalan dalam hati kita ngaku-ngaku itulah Bapak Ibu. Dari segala aspek apapun, akhirnya kita tidak merasa kalau Allah itu dekat. Ini biang keroknya ada di situ. Akhirnya apa yang menjadi tuntutan kita sebagai manusia, jikalau tidak Allah berikan secara langsung, kita itu masuk di dalam golongan yang tidak punya tata krama kepada Allah. Minta pertama belum dikasih, minta lagi, begitulah minta lagi. Itu tidak ubahnya seperti, mohon maaf Ibu, seorang wanita, dia tahu melahirkan itu adalah sakit, ya Bu nggih? Estu. Tapi mengapa bejudul lagi? Lunggi. Dua tidak cukup, sakit. Sampai lihat bejudul lagi. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu dibanding ayah, kau mengandung lagi. Begitulah kodrat sampean kaliku, kodrat jenengan sebagai seorang wanita memang gitu. Nggih, enggak apa-apa bejudul-bejudul. Tapi jangan sampailah kita itu sakit lah, ngoten aja. Nek kula critani mbok kula niku kalih welas, damel watuk ae langsung babaran. Oke, kula niki sinomar sedoso. Oke. Saya sendiri juga begitu, aku mau kalah harus di atas 12. Loh, prinsip. Bon, minta tidak dikasih, ngamuk hatinya, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Minta lagi, begitu terus menerus. Dia tidak malu pada Allah yang setiap saat dan detik hanya Allah yang melayani kita. Bernafas kita siapa yang melayani? Kita mengunyah makanan, menelan, bahkan sudah ada di perut, diproses, hanya Allah. Engkau ya Allah yang memprosesnya. Nyun sewu Pak Bu, bahasa Indonesia ini ngentut niku nopo? Kentut nggih? Kentut tajan jenengan jikalau tidak dibimbing Allah tidak bisa kentut sendiri. Bagaimana saat jenengan nggak bisa kentut, rasanya bagaimana? Bah. Gitu persoalan masalah. Gak nyekel uang 1 hari 1 malam aja bingungnya setengah. Ya Allah. Mbok yo kita sadar setiap saat dan waktu kita itu dilayani hidup, dilayani ilahun wahid. Itulah Tuhan Kang Ahad yang secara umat Islam menyebut Allah. Berapa nilainya nafas?
Ayo hitungo. 1 jam aja Anda tidak dikasih nafas bagaimana? Atau gini aja, aku punya 5 juta tak kasihkan jenengan ojo nafas 1 jam, mau enggak? Jelas enggak mau. Berarti pelayanan Allah terhadap kita satu saja napas itu tidak bisa diukur dengan nilai rupiah berapapun gitu. Makanya lewat makalah pada malam hari ini judulnya ojo kakean. Oke, ojo kakean cocok nang Allah. Wis menengoy lah. Dikasih. Tapi beda loh Pak dengan ning syariat. Tapi di dalam syariat walaupun ada dasar Qur'annya, mohon maaf banyak yang tidak paham maksudnya. Coba sedikit aja kita urai. Kalimah ud'uni. Ud'uni bahasa syariat kang mengatakan jalu sira kabeh ni ing ingsun. Lah gitu dah. Mintalah kau kepadaku. Mana dipersoalkan tentang huruf niki? Ini enggak ada yang mempersoalkan. Mengurai, mengkaji, mentesis rata-rata tidak ada. Padahal ini maknanya sangat tajam. Artinya apa? Sebelum di dalam dirimu itu minta pada Allah sesuatu, temui Allah dulu. Jangan minta apa yang kita jangan, temui dulu. Karena dia yang hak, yang memiliki. Bagaimana mungkin sah jenengan mengambil haknya seseorang yang tidak izin dan bertemu terhadap yang hak? Enggak sah. Pagi, siang, sore, Allahumma ubet niku ya. Mbah Dalhar niku kalau nek umpama cerita Mbah Dalhar gak wani lho. Nanti tadi fitnah macam-macam. Magelang, ada yang Magelang sini? Ada. Watu Congol, ada Magelang. Ngajung. Siapa yang Magelang? Ada Magelang. Tahun berapa itu? Ada kisah saya itu. Dah nggak usah cerita. Beliau itu menurut pandangan saya lah ya, adalah salah satu mimba'di aulia illah yang banyak orang tidak tahu. Saryane denginggil ngoten sane. Watu Congol, Magelang. Kemarin sudah kita dijelaskan Allah terkait Allah sataro al-khususiyah, menutupi kewalian hambanya yang Allah kehendaki dengan berbagai cara Allah menutupi. Sekarang malam hari ini kita bahas masalah dilarangnya Anda untuk minta. Jikalau Anda minta harus bisa menempatkan diri, bagaimana diri hamba ini ketika meminta. Kalau menurut ayat ini, temui Allah dulu, jangan kau kakean cocot.
Berarti umat Islam ini disuruh terlebih dahulu untuk mengkafahkan atau menyempurnakan keislamannya, berarti harus terlebih dulu sampai ke makrifat. Kalau sudah sampai di situ nggak bisa ngomong Pak sampai niku. Sebab innallaha ya'lamu ma fis sudur. Bagaimana Anda akan berani ngomong, ya Allah minta ini minta itu. Saya sudah lama ya Allah menduda. Saya sudah lama tidak punya istri. Saya sudah umur 33 belum nikah sama sekali. Ya Allah saya belum pernah hamil. Misalkan. Jangan. Cukup bagi Anda terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban Anda sebagai hamba terhadap Tuhan, yaitu harus kelikoan pada Allah terlebih dahulu ini. Sebab kalau tidak maka nanti akan terhukumi apa yang ada di makalah 119 Syekh Ibnu Athaillah yang judulnya janganlah kau kakean cocot. Bahasa sederhana, janganlah kau selalu menuntut Allah dalam hal apapun. Pun berhubung kita sebagai orang yang masih di makom am, makom syariah saja, maka hukum di situ mengatakan gak popo, gak apa-apa kau minta-minta, walaupun kau belum dikasih minta lagi, belum dikasih minta lagi, begitu seterusnya. Bahasa saya ya jangan sampai Anda itu hanya minta aja, barengi dengan nangis, bila perlu gulung-gulung ya, gulung-gulung. Kayak anak kecil nih kalau Pak minta pada orang tuanya nggak dikasih, nangis so gulung-gulung, gelundung-gelundung. Bila perlu ini Pak, kalau tidak aku kasih jenengan kasih ini, aku tak bunuh diri. Bingung wong tuamu. Padahal miturut ayat ini ud'uni, kita harus menemui atau makrifat terlebih dulu pada Allah. Bon. Qala musannifu rahimahullah, la tutalib ojo kakean cocot sira. Ngono iku bahasane. La tutalib ojo banyak ngecemes ira. Atau bahasa lain, jangan banyak nuntut. Janganlah kau banyak menuntut rebaka ing pangeran iro terhadap Tuhanmu, disebabkan bita akhuri matlabika, dikarenakan sebab tertundanya apa yang kau minta. Bita akhuri kelawan sebab tertundanya penjaluan iro. Lah berarti ayat iki jenengan iku nek njaluk pisan durung diwene gak usah njaluk lagi. Karepe ngoten. Terus bagaimana kalau nggak njaluk lagi? Walakin talib lan tetapine koreksi dirilah iro, evaluasi dirilah Anda nafsaka terhadap diri Anda, bita akhuri adabika kelawan sebab menyampingkan toto kromo iro pada Tuhanmu. Artinya gini, jujur Bapak Ibu, roto semua umat manusia, khususnya yang masih ada di hukum syariat saja, tak kandani percaya gak percaya saenakmu.
Saya peringatkan, beriman atau tidak, percaya atau tidak, itu terserah Anda. Bahwasanya innakum dolamtum anfusakum, jelas. Sesungguhnya kamu semua ini di mata Allah tidak punya tata krama. Tata krama itu yang mana dikatakan tata krama? Dahulukanlah akhlak ilahiyah di atas akhlak istimaiyah. Dahulukanlah hukum hakikat ketika Anda menghadapi persoalan apapun di atas hukum syariah. Ini wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Iki Al-Qasas 77. Utama nosik ruhaniyahmu itu datang Gustimu. Inilah kewajiban yang harus Anda lakukan. Bertemu sik nang Allah sebelum kau minta sesuatu. Makanya sebelum ada jawab fastajib astajib lakum, itu adalah jawab yang syaratnya disembunyikan. Apa syarat itu yang disembunyikan? Apabila lau annaka, apabila sesungguhnya Anda mintanya betul-betul terhadapku, astajib maka tak sembadani. Loh iki lho. Nanti dibuka. Enggak pernah dibuka syarat itu. Itu gak penting bagi saya. Yang penting aku minta doa. Oh ya udah. Sakarepmu dewe. Bagi saya no problem. Sebab wama arsalnaka illa, aku tidak ngutus terhadapmu Muhammad kecuali jenengan Kanjeng Nabi Muhammad itu hanya basyiron, kabar baik, wa nadhiron, memberikan peringatan. Jadi Rasulullah tidak menuntut Anda percaya atau tidak, enggak. Begitu juga saya. Aku gak paten, ngerti gak paten? Senajana ditinggal umat sak donya, gak paten. Malah enak aku iso badminton ben bengi. Ya toh? Ya iso nutuk. Tahu nutuk ya? Nutuk beduk niku lho. Bisa tiap saat dan waktu bergaul dengan anak. Tapi saya berhubung tidak bisa memilih, maka basyiraw wa nadhiran kusampaikan. Gini, innakum zalamtum anfusakum, wahai kaumku, sesungguhnya kau itu telah membuat satu perbuatan dolim terhadap dirimu. Apa? Tidak memenuhi kewajibanmu terhadap Tuhanmu. Apa kewajiban hamba terhadap Gusti? Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa qala aidan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk nyawiji, wis titik. Inilah kewajiban yang menurut makalah ini yang harus kita kedepankan terlebih dulu. Bahkan maksud di dalam surat Al-Qasas tadi 77, wabtaghi fima atakallah darul akhirah, iki adalah apa? Istana akhirat. Ini peroleh dulu. Satu sisi jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Artinya inilah Pak hukum basyariah, hukum sifat manusiawiyah. Manusiawiyah ngelak ya ngombe. Ini contoh. Ngelak ya iki hukum basyariah. Sing diminum
itu yo bukan banyu aki gitu. Yes, banyu sing menyehatkan ngoten. Iki sifat basariyah. Ini jangan dilupakan. Lapar ya makan. Ono tisu. Berhubung tisu bukan makanan ya gak dimakan ndak. Ya nunggu. Pada saat lapar manakala detik-detik itu takdiri Allah enggak ada, ya jangan ngamuk. Jangan. Ibu masak mulai bar subuh gak mateng-mateng. Lah sing dimasak watu. Pak yang ngono. Jenengan harus sabar menunggu walaupun lapar, tetap tunggu aja sampai matang. Sudah matang. Sifat basariyah, ya jangan langsung panas-panas kita makan. Harus kita dinginkan dulu. Ini basariyah, hukum basariyah. Jangan kau tinggalkan bagianmu tentang masalah dunia ini. Sing kerja ya gitu, habis di PHK, ojo susah. Jangan susah kau. Walaupun gajinya kelihatannya besar Pak. 1 bulan berapa? 10 juta. Wah. Padahal UMR-nya berapa? 5 atau 6 juta. Ini digaji 10 juta. Jenengan dikeluarkan karena sebab persoalan dikit atau kontrak sampean itu habis, ajak susah. Anda tidak tahu di situ ada rencana Allah. Jikalau ini diteruskan, jenengan dijadikan karyawan terus, ingat, nek jenengan maksa, itu ada sesuatu yang menghadang dalam jiwamu pada Allah. Makanya kita yang pada saat masih di zona tidak enak, apapun bentuknya itu, bersabarlah. In asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalilah pada Tuhanmu. Sebab percaya gak percaya, ini semuanya ada maksud baik Allah terhadap dirimu. Kau di PHK secara syariat memang gak enak Pak, tapi secara hakikat ada tujuan Allah. Ingat, barang siapa yang hatinya bermegah-megahan dengan syahwatud dunya, itulah awal jenengan ini hati lalai dari Allah. Mohon maaf, saya ulang. Barang siapa bermegah-megahan ruhaniyahnya, bercinta dengan kesenangan dunia, maka itulah awal persoalan hatimu lalai pada Allah. Enggak sadar kalau semua yang bisa, yang memiliki cuman wujudnya Allah di dalam dirimu. Enggak sadar. Akhirnya jenengan kita itu hati ngaku di sini. Bapak Ibu, kembali kepada materi. La tutolib, sadarlah hatimu terkait persoalan apa, kebutuhan imdad, kelangsungan hidup di dunia. Ngalir aja. Sebab dengan mengalir saja justru hatimu akan tidak mudah dihinggapi dengan kepentingan nafsu. Estu urusan Allah nanti dimewahkan secara fisik duniawiyahmu itu ada maksud Allah juga? Tidak. Ya Allah punya maksud juga.
ibaratnya orang jualan, kadang laris kadang sepi. Udah, jangan susah kau tatkala nggak ada yang beli. Sungguh, karena di situ ada maksud Allah tersendiri dalam hatimu. Apa maksudnya? Supaya Anda gampang ta'alluq, mudah klik, mudah teringat, mudah sadar kalau yang berperan semua, yang memiliki semua hanyalah ilahun wahid yang esa. Kita hidup dalam dan di luar dirimu. Kalau hatimu duduk di situ, maka enteng dadamu. Nggak sempit dadamu, dadamu pasti akan longgar dan jembar. Karena ingat, sejatinya kita makhluk itu tidak ada. Kesadaran kalau diri makhluk itu tidak ada, itu ketika saat Anda sudah masuk di alam kefanaan, alam di mana Anda bergemuruh, hati itu menyatakan keakuan Allah yang segala-galanya. Bon. Jadi jenengan yang sudah diizini Allah, hatimu diduduki warid, diduduki nur makrifat, janganlah, sekali lagi, janganlah kakean cocot. Utamakanlah kewajibanmu terhadap Tuhanmu. Apa? Selalu ingat pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wahai hambaku yang sudah beriman, jagalah zikir itu. Selalulah hatimu itu sadar bahwasanya semua apapun yang terjadi itu bersumber dari Dialah yang Ahad. Oleh sebab itu, dzikron katsiron, ingatlah selalu yang sebanyak-banyaknya. Wa qala aidan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tatkala jasmaniyahmu berdiri, entah berdiri apa, atau duduk, entah duduk apa, atau berbaring, leyeh-leyeh, berbaring apapun, tetap peganglah tali Allah itu. Apa? Wahuwa adzikru bisiril asror. Titik. Inilah Pak maksud daripada makalah 119 ini. Janganlah kau selalu nuntut pada Allah disebabkan permintaan kehendak dalam dirimu belum dicukupi Allah. Jangan. Walakin tetapi utamakanlah dulu kewajiban ruhaniyahmu pada Tuhanmu. Apa? Selalu ingat kepadanya. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Nggih, mboten suwe-suwe. Ini saudara kita podo jamaah ya. Tidak punya waktu, saya minta untuk diisi dalam rangka pengajian apa, aku lupa. Sini tulangan sini, Darjo.